Guys, balik lagi bersama saya Akbar CK. Yang lagi rame nih, lagi viral CLBK. Anies Baswedan jumpai AHY dan SBY. Waduh, CLBK nampaknya ya. Untuk apa? Untuk 2029 masih lama. SBY, AHY dilepeh oleh Anies, sekarang Anies datang lagi nih ya untuk mengajak AHY dan SBY untuk berkoalisi di 2029. Mungkin. Nah, teman-teman, di situasi global yang sedang tidak baik-baik saja ini, pemerintah sedang berupaya bagaimana caranya agar BBM itu nggak naik ya. Tetangga Indonesia udah menaikkan semua harga BBM, tapi Indonesia Raya tidak menaikkan harga BBM. Nah, pemerintahan sudah berupaya bagaimana caranya situasi dalam negeri ini baik-baik saja, harga BBM stabil, masih saja dibilang pemerintahan zolim. Ya, lebih kejam dari Fir'aun. Waduh. Butuh pemimpin demokratis, bukan memberi makan gratis. Negara ini punya rakyat, bukan punya keluargamu. Siapa di antara kita yang masih percaya pada lembaga negara? Mau presiden, wakil presiden, menteri, DPR RI, atau kehakiman dan kejaksaan, termasuk aparat penegak hukum dan militer. Siapa di antara kita yang masih percaya? Saya pribadi sudah di level yang tidak percaya bahwa lembaga-lembaga negara yang ada itu mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Ketika mereka lebih sibuk hari ini mendiskusikan siapa cawapres Prabowo di 2009. Menurut saya, Kabinet Merah Putih pun Senayan, termasuk MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, tidak bisa diharapkan. 15.000 satu porsi SPMBG itu kan 10.000 untuk bahan baku, 3.000 untuk operasional, untuk investor. Yes. Nah, yang 3.000 ini juga tidak dikorupsi, Mas. Astaga. Saya dapat laporan di media sosial saya yang memang perlu saya verifikasi. Dapat laporan. Ada beberapa. Emang kau siapa? Penegak hukum. Kontrak kerjanya atau dokumen apa dia sebut saya agak lupa. Ditulis di situ bahwa gaji dia itu per hari 200.000. Tapi yang dia dapat 150.000 tanpa slip gaji. Ini kan apa yang kita bisa lihat, kecuali ada maling yang bergedok gizi. Makanya saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa rezim hari ini itu lebih zalim dari Fir'aun. Wow, rezim ini lebih zalim daripada Fir'aun katanya ya. Apakah dia sudah pernah ngalamin hidup di rezim Fir'aun? BM yang satu ini ya kan lebih jahat dari Fir'aun katanya rezim saat ini. Pemerintah saat ini contohnya aja harga minyak nggak naik. Itu demi apa? Demi rakyat. Kau bilang lebih kejam dari rezim Fir'aun. Apa-apa kau serang pemerintah, cabut dari Indonesia Raya ini. Kau bikin gaduh ya. Siapa dia ini? Generasi baru menganggap demokrasi itu aman dan akan selalu ada sampai kapanpun. Ya. Dalam iklim demokrasi, tumbuh dalam suasana demokrasi, dan eksistensi demokrasi itu they take it for granted. Efeknya apa? Ketika ada penurunan kualitas demokrasi, sensitivitas mereka rendah. Ngedabrus. Pendukung Anies, sini. Oh, ternyata abahmu itu nggak diundang. Kenapa? Mau cari kawan baru rupanya. Ya, ini kemarin berita guys ya, menemui Mas AHY dan Pak SBY. Kadang-kadang dalam politik ini sah-sah saja ya, muka tebal, muka badak. Sah-sah saja dalam politik. Atau juga ada manuver-manuver ini juga dari Demokrat, kita nggak tahu ya. Atau mereka juga sedang menyiapkan pintu evakuasi. Boleh aja ya. Bersaing dalam politik itu sah-sah saja, itu kata Pak Presiden kita. Saya ingat kata-kata beliau. Mungkin Anies AHY 2029, why not? Mungkin bisa jadi ya. Kita tunggu aja kelanjutannya guys. Tapi luar biasa ini orang bener-bener muka badak bos. Muka badak. Coba loyalitas partai-partai non-Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Jangan usung namanya Anies Baswedan. Bukan hanya antitesa. Iya. Hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia.
Saya juga akan sakit hati kalau dikasih skor begitu. Tanpa maaf lah bagi Anies. Makanya kartu mati Anies per hari ini. Apakah Anies tak hebat? Dari segi kapasitas, kompetensi, popularity, electability, saya kira tak ada bantahan. Alumni Amerika, mantan rektor Parabadina, aktivis HMI, ngomongnya juga bagus, statement-statementnya manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu setiap saat lidahnya dijilat begini. Makanya manis kan? Itu Anies, tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian. Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, at least kita punya presiden yang sangat-sangat pro rakyat. Alhamdulillah ya, dari kemarin Lebaran sampai hari ini, Kamis 26 Maret 2026, harga BBM di Indonesia masih stabil. Di saat negara-negara lain harga BBM-nya naik secara signifikan, bahkan di Filipina sudah menyatakan status darurat energi nasional. Di Indonesia, kemarin Lebaran, kita semua bisa mudik dengan tenang. Harga BBM masih stabil. Alhamdulillah ya, semoga kondisi seperti ini masih bisa dipertahankan. Amin. Tuh ya, tetangga udah pada naik, Indonesia Raya nggak naik BBM-nya, tutup mata, sepi, nggak komen tuh para pembenci. Ada kemungkinan harga BBM subsidi naik nggak Pak? Tidak. Dipertimbangkan nggak walaupun nanti harganya tembus? Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan nanti kayak negara-negara yang berpanik orang-orang. Jadi masyarakat harus ngerti juga bahwa APBN adalah mengabsorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang. Harga minyak 116 aja masih tenang-tenang aja. Ya, kalau 200 kan nggak naik. Karena kita akan absorb. Ekonomi luar kan bilang kemungkinan bisa tembus sampai 200 itu masih bisa di cover sama APBN apa? Ekonomi siapa itu? Di luar Pak. Ekonomi bodoh itu. Barangkali ya. Bodoh. Kenapa? Saya tunjukin. Tahun 2013 kalau nggak salah mereka bilang juga sama, ekonomi akan harga minyak akan naik ke 200 dolar per barrel. Naik sampai 150, habis itu jatuh. Kenapa? Ekonomi dunia tidak bisa menyesuaikan diri dengan harga seperti itu. Akibatnya resesi. Kalau resesi, demand turun, harga akan collapse hampir pasti. Jadi kalau 200 saya bilang, ya paling mungkin sebentar, 1 menit, 2 menit, habis jatuh lagi. Ketika jatuh, ini akan jatuh ke bawah. Waktu itu kan jatuhnya ke bawah, ke 15 dolar sampai satu titik, malah kalau beli minyak kalau beli minyak biayanya negatif kalau di forward market satu titik. Jadi orang mesti ngerti siklus minyak itu enggak. Berarti dia demand juga. Berarti pengamatnya nggak belajar itu data-data zaman dulu. Berarti sama ya Pak, nggak belajar dengan kondisi. Belajar karena gini. Harga bisa naik ke langit, tapi kan siapa yang beli? Jadi kalaupun 200 masih Nggak aman? akan 200. Oh nggak akan, oke siap Pak. Nggak akan 200. Oke. Tenang aja, kalau 200, global recession akan terjadi. Kalau terjadi, demand turun kan? Demand turun, collapse, harga minyak jatuh turun ke bawah. Tajam sekali, bisa ke bawah 15. Kalau mereka nggak hati-hati, jadi produsen minyak juga harus jaga pricing yang pas. Enak banget kalau dengarnya Pak Purbaya ya kan, menenangkan, itu baru betul ya, nggak nakut-nakuti seperti pengamat yang yang mendadak ya kan. Apalagi pengamat satu itu tuh pengamat militer jadi pengamat ekonomi. Tahu ya siapa ya? Gimana nih guys, mantap nggak presiden kita? Minyak dunia naik, tetangga Indonesia Raya ini pada naik, Indonesia sampai dengan detik ini nggak naik BBM-nya. Bahkan diyakinkan lagi oleh Pak Purbaya nggak akan naik, nggak akan naik. Menyedihkan di saat pemerintah berupaya bagaimana caranya stabilitas dalam negeri ini bisa tercapai ya, berjalan dengan baik, tetapi para pembenci ya, para kaum sakit hati yang nggak suka dengan pemerintahan ini terus-terusan menarasikan yang jelek-jelek, yang jahat tentang pemerintah. Nggak suka, cabut aja dari Indonesia Raya, kan selesai ya kan. Saya percaya undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.